Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Indah Yunita sebagai notulen dan pemateri 1 bersama Alan Nuril sebagai pemateri 4, Sylvester sebagai moderator, dan pemateri kedua Raffi Ajid Syuhada sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemasaran, saluran, dan hubungan pelanggan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang pemasaran, saluran, dan hubungan pelanggan. Pemasaran adalah bentuk komunikasi antara penjual dan pembeli dengan tujuan menjual produk atau jasa kepada mereka. Hal-hal yang diperhatikan pelanggan. 1. Kualitas. Kualitas produk atau jasa bisa menjadi pertimbangan pembelian pelanggan. Jika pelanggan membeli produk yang kemudian mereka dapat memiliki kualitas yang buruk, pelanggan tidak mungkin kembali dan membeli produk lainnya dari toko itu lagi. Selain itu, pelanggan mungkin akan memberitahu orang lain tentang kualitas produk yang buruk, dan ini akan menjauhkan pelanggan baru dari bisnis. Yang kedua, kenyamanan atau kemudahan bagi pelanggan untuk membelinya. Ini termasuk lokasi, metode pembayaran, pilihan pengiriman, jam operasi, kemudahan menemukan apa yang mereka cari. Yang ketiga adalah harga. Harga bisa menjadi faktor penting bagi pelanggan untuk memutuskan pembelian. Namun seringkali pelanggan bersedia untuk membayar ekstra jika mereka percaya bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam banyak hal. Harga yang lebih tinggi dapat dimaklumi karena kualitas yang lebih baik. Jika ada sesuatu yang lebih mahal, ini pastinya lebih baik. Yang keempat adalah pengalaman. Bagaimana pelanggan diperlakukan, bagaimana perasaan pelanggan, bagaimana produk atau jasa membuat pelanggan merasa, pembangunan hubungan secara keseluruhan, akurasi, efisien, dan keragaman. Yang kelima adalah hubungan personal. Seberapa banyak Anda berhubungan dengan bisnis, karena apa yang dijual dalam bisnis, untuk apa, dan bagaimana bisnis beroperasi, atau adil dengan karyawan, ramah lingkungan, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jika pelanggan mengetahui bahwa bisnis memperlakukan karyawan mereka dengan tidak adil atau merusak lingkungan, mereka cenderung untuk menjauh dari bisnis tersebut. Jika mereka memiliki tempat lain untuk membeli, demikian pula jika mereka tahu bahwa suatu bisnis memberikan sesuatu kepada masyarakat atau memiliki praktek-praktek yang baik untuk lingkungan, mereka lebih cenderung memilih bisnis tersebut dibandingkan yang lainnya. Yang bab selanjutnya adalah saluran dan hubungan pelanggan. Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Jenis saluran distribusi dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Saluran distribusi langsung. Bentuk saluran distribusi ini merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen. Yang kedua adalah saluran distribusi yang menggunakan satu perantara. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja.
tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja. Yang ketiga, saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok pedagang besar dan pengecer. Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan saluran distribusi tradisional. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja. Yang keempat, saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok pedagang besar dan pengecer. Di sini produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama ditunjukkan kepada para pengecer besar. Yang keempat, saluran distribusi yang menggunakan tiga pedagang perantara. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar, yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjual. Tips untuk menentukan saluran. 1. Mulailah dengan satu saluran utama. Tidak setiap bisnis memiliki atau membutuhkan banyak media. Ada bisnis yang bekerja dengan baik hanya dengan saluran fisik, sementara yang lain hanya dirancang untuk saluran online. Sebagai wirausahawan, kita harus menghindari godaan di semua media jika tidak dibutuhkan. Mulailah dengan satu saluran utama sesuai segmen pelanggan kita dan kemudian pikirkan untuk memperluas ke media lain. Jika Anda memilih untuk menggunakan beberapa media, ingat bahwa konsisten pada merek Anda di semua saluran sifatnya penting. Yang kedua, tempatkan segmen pelanggan sebagai pusat dan menentukan saluran di sekitarnya. Kita harus selalu menempatkan segmen pelanggan sebagai pusat dan menentukan saluran di sekitarnya. Segmen pelanggan yang berbeda mungkin memerlukan saluran yang berbeda. Awal yang baik adalah untuk memikirkan segmen pelanggan utama, bahkan jika produk atau jasa bisa menguntungkan pelanggan lain juga. Yang ketiga, saluran berkembang bersama pelanggan dari waktu ke waktu. Jika segmen pelanggan berubah dari waktu ke waktu, jika Anda tidak lagi menargetkan atau jika mereka mengubah kebiasaan atau perilaku mereka, media kita mungkin juga perlu diganti. Jika persaingan meningkat, kita mungkin juga ingin memikirkan media inovatif atau media yang belum jenuh. Penting untuk meninjau kembali kanvas kita untuk memikirkan potongan-potongan ini secara teratur. Yang terakhir adalah kritis terhadap ide saluran. Kritis terhadap ide saluran Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, siapa yang menggunakan saluran ini? Apakah segmen pelanggan saya menggunakannya? Bagaimana cara kerjanya? Berapa biayanya? Apakah ada media lain yang bisa bekerja lebih baik dengan segmen pelanggan saya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvester. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Indah Wayunita, yaitu tentang mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yaitu ada 9. Yang pertama yaitu
Kenali terlebih dahulu pelanggan. Pikirkan tentang segmen pelanggan Anda yang paling penting dan pikirkan bagaimana cara terbaik untuk bisa mendapatkan perhatian dari para pelanggan dan menyenangkan mereka dengan produk atau jasa Anda. Anda dapat bertanya pada diri sendiri, apa yang mereka sukai, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, apa yang menarik bagi mereka, apa yang akan mereka harapkan dari produk atau jasa saya. Yang kedua, berikan kesan pertama atau berikan insentif kepada pelanggan. Berikan alasan kepada pelanggan Anda saat ini untuk kembali dan memberitahukan orang lain mengenai bisnis Anda. Hal ini dapat membantu Anda menggapai dan mendapatkan pelanggan baru. Yang ketiga, pelajari situasi dan kemampuan diri sendiri untuk menarik perhatian pelanggan. Sebuah bisnis yang strategis dengan pengenalan yang jelas dan menarik bagi target segmen pelanggan akan menarik perhatian pelanggan dan menimbulkan rasa ingin tahu. Gunakan pesan yang tepat untuk orang yang tepat. Yang keempat, tetapkan target. Bekerjalah menuju pencapaian ketika berupaya meningkatkan kolam pelanggan Anda. Rencanakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan secara bertahap pada satu waktu tertentu. Mencoba untuk mendapatkan banyak pelanggan di awal mungkin tidak realistis, tetapi Anda dapat menetapkan target yang ingin dicapai langkah demi langkah. Yang kelima, publisitas dan iklan. Publisitas membantu orang mengetahui produk Anda. Ini bisa melalui radio, TV, cetak, surat kabar, brosur, billboard, secara online termasuk media sosial. Iklan tidak selalu memakan banyak biaya. Anda dapat menggunakan media sosial, Anda dapat menggunakan bisnis lain yang bukan kompetisi untuk mengiklankan Anda dan Anda mengiklankan mereka. Yang keenam, diberitakan media. Cobalah untuk masuk ke berita lokal, bahkan jika hanya menyebutkan bisnis Anda sebentar. Yang ketujuh, tentukan teknik penjualan. Menemukan pendekatan yang tepat untuk mencapai dan membujuk target pelanggan Anda sangat penting. Terlalu santai dan malu-malu tidak akan membuat bisnis Anda tidak dapat membantu bisnis Anda. Terlalu banyak desakan dapat membuat pelanggan pergi. Yang ke-8, jaringan. Cari tahu tentang sikap komunitas bisnis atau asosiasi yang berhubungan dengan bisnis Anda. Hubungi mereka, coba untuk bergabung dengan acara mereka. Kelompok-kelompok ini mungkin Anda secara lokal atau online. Cari cara untuk memasukkan bisnis Anda ke kelompok online yang terkait dengan apa yang Anda jual, atau bergabung dengan situs jaringan bisnis online seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Yang ke-9, jelajahi saluran penjualan baru. Setelah Anda mendapat beberapa pelanggan dan belajar lebih banyak tentang segmen pelanggan Anda, pertimbangkan saluran lain untuk mendapatkan pelanggan. Bagaimana menjangkau pelanggan lebih jauh? Haruskah Anda mempertimbangkan jasa pengiriman, penjualan secara online, atau saluran lain? Penting untuk diingat agar fokus Anda segmen pelanggan utama Anda. Daripada mencoba menggunakan semua strategi yang disebut di atas, Anda harus mencoba mengidentifikasi mana yang terbaik bagi segmen pelanggan Anda. Proses mendapatkan pelanggan berbeda untuk bisnis ya berbeda, tergantung pada jenis produk atau jasa, sifat dari bisnis, dan faktor eksternal lainnya. Kemudian, mempertahankan pelanggan, yaitu yang pertama, tunjukkan apresiasi. Katakan terima kasih. Pelanggan ingin dihargai, terutama jika mereka baru saja mengeluarkan uang. Ini dapat secara langsung melalui email atau ucapan terima kasih online. Untuk pelanggan tetap, Anda dapat mengadakan hari apresiasi pelanggan di mana mereka menerima diskon kecil atau hadiah gratis dengan pembelian mereka.
Yang kedua, dapatkan umpan balik pelanggan. Tanyakan kepada pelanggan apa yang mereka pikirkan tentang produk, jasa, atau pengalaman mereka dengan bisnis Anda menunjukkan bahwa Anda peduli dengan pelanggan Anda. Plus, ini adalah cara yang baik untuk mengumpulkan umpan balik berharga yang dapat membantu meningkatkan bisnis Anda. Yang ketiga, berkomunikasi secara konsisten. Tetap terhubung dengan pelanggan Anda dan biarkan mereka mengetahui perubahan yang menarik, produk atau jasa baru, atau promosi dalam bisnis Anda. Yang keempat, testimoni. Dapat menampilkan salah satu pelanggan di toko Anda, foto dan cerita dinding pada sebuah email, newsletter, komentar Facebook, tweet, mengirim ucapan ulang tahun atau doa ulang tahun. Kemudian ide untuk membantu pelanggan bergerak melalui corong. Ide membantu pelanggan bergerak melalui corong yaitu ada 6. Yang pertama, membangun relasi dengan calon pelanggan Anda. Mengenal calon pelanggan Anda adalah cara yang baik untuk menggerakkan mereka dari tertarik hingga mempertimbangkan untuk membeli produk atau jasa Anda. Namun ada perbedaan tipis antara menawarkan secara terus-menerus dan meyakinkan pelanggan Anda untuk beralih menjadi pembeli. Yang kedua, membuat rasa penasaran. Untuk menggerakkan pelanggan dari tahap kesadaran ke tahap berikutnya, Anda dapat menciptakan tingkat keingintahuan yang tepat. Beberapa cara melakukannya bisa dengan promosi penjualan yang efektif. Cara lain untuk melakukannya adalah dengan mendemonstrasikan jasa atau produk sehingga pelanggan dapat melihat potensinya. Selain itu, jika Anda produk atau jasa yang terkait dengan produk yang Anda jual, Anda juga bisa menawarkannya. Misalnya, jika Anda menjual ponsel, Anda mungkin juga menampilkan dan menjual barang-barang seperti pelindung ponsel, charger, servis perbaikan atau bantuan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengirimkan pesan singkat ke calon pelanggan. Dengan cara hadir atau berpromosi di acara lokal, menyampaikan ke teman dan keluarga yang bisa menyebarkan dari mulut ke mulut. Yang keempat, hubungkan pelanggan dengan produk atau jasa Anda. Setelah minat terbentuk, Anda dapat berbicara lebih dalam tentang produk, mengenai apa yang ditawarkan produk Anda dan bagaimana hal itu dapat memecahkan masalah atau memberi nilai tambah bagi orang yang tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang kelima, tester. Setelah Anda menetapkan tujuan produk Anda yang lebih mendasar, Anda dapat memberi percobaan gratis, sampel atau diskon khusus untuk produk Anda. Anda tahu bahwa mereka telah berminat dan memiliki hubungan baik dengan Anda. Memberikan mereka sampel gratis membentuk kepercayaan dan ikatan tambahan antara pembeli dan penjual. Yang keenam, meyakinkan pelanggan. Setelah kepercayaan ini terbentuk dan mereka telah mencoba produk Anda, mereka mungkin membeli atau tidak membeli produk tersebut. Anda mungkin bisa mengubah pertimbangan mereka agar menjadi pembelian. Apapun hasilnya, Anda dapat menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan masukan tentang mengapa pelanggan mengubah atau tidak mengubah pertimbangan mereka menjadi pembelian. Sekarang, strategi untuk membantu bisnis mengembangkan pelanggan. Ada 4. Yang pertama yaitu unbundle. Unbundle yaitu menjual produk secara terpisah dalam potong-potongan. Dapatkah saya menjual produk atau jasa tersebut secara terpisah? Dengan begitu, saya bisa menaikkan harga untuk masing-masing potong dan menghasilkan lebih banyak uang. Contoh, paket ponsel bisa jual bagian terpisah seperti baterai, charger, seperti dijual eceran gitu. Yang kedua, upsell. Menjual produk dasar lebih murah untuk menarik pelanggan dan juga produk upgrade. Dapatkah saya menjual beberapa produk atau jasa lebih murah untuk menarik pelanggan dan kemudian juga menjual produk atau jasa lain yang lebih mahal?
Bisa, contohnya, toko menjual ponsel murah tapi juga menawarkan model ponsel yang sama dengan upgrade dan aksesoris yang lebih mahal seperti charger, handphone, dan lain-lainnya. Misalnya seperti kayak HP apa ya, misalnya Samsung tipe berapa ke upgrade tipe berapa gitu. Dan yang ketiga, cross sell, menjual barang atau jasa terkait. Dapatkah saya menjual produk terkait sehingga pelanggan tidak perlu pergi ke tempat lain dan sebaliknya membelinya di bisnis saya? Contohnya seperti pulsa dan paket data untuk ponsel kartu prabayar. Ini terkait sehingga pelanggan tidak perlu gitu. Yang keempat, referrals, kesan baik dari pelanggan, saya menarik pelanggan baru. Contohnya program loyalitas pelanggan, diskon untuk memberikan ulasan online, dan lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Review Wajid Suweda NPN 196700881. Di slide ini tips untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Dari poin-poin tersebut, saya akan mempersingkat penjelasan. Pertama, berikan kesan pertama yang bagus bagi pelanggan. Jika Anda bersikap jutek, maka pelanggan akan berpindah ke toko lain. Berikan senyum, dengan tersenyum akan timbul kesan bahwa Anda sangatlah ramah. Berikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelanggan dan berikan informasi terhadap produk kita serta keunggulan produk yang kita jual. Gunakan kalimat yang singkat namun mudah dimengerti oleh pelanggan. Jangan emosi saat pelanggan menanyakan mengenai produk atau barang Anda. Jangan mendapat pelanggan. Untuk slide kedua, logo dan merek. Hubungan logo dan merek adalah jika merek logo adalah proyeksi dari hubungan tersebut. Logo dan merek adalah suatu unsur yang sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan. Keduanya berfungsi sebagai identitas, presentasikan citra sebuah perusahaan terhadap konsumen. Logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi. Sebuah logo biasanya berupa nama, lambang, atau elemen grafis dan ditampilkan secara visual. Sebuah logo diciptakan sebagai identitas agar unik dan mudah dibedakan dengan perusahaan kompetitor atau pesaing. Logo diibaratkan dengan wajah. Setiap orang bisa dengan mudah dikenali antara satu dengan yang lain hanya dengan melihat wajah. Begitu juga halnya dengan logo. Logo merupakan visi penyampaian citra positif melalui sebuah tampilan sederhana dalam bentuk simbol X. Sama halnya dengan logo, merek berfungsi sebagai identitas suatu perusahaan atau organisasi, namun merek tidak hanya digambarkan dalam bentuk simbol seperti logo. Brand bersifat menyeluruh. Merek atau brand bisa berupa nama, simbol atau logo, bentuk iklan, slogan, maupun pengguna kombinasi warna. Sebuah brand yang baik diciptakan dengan menggulangi penggunaan unsur-unsur secara konsisten untuk menggambarkan identitas yang jelas dari sebuah perusahaan. Kita mengenal slogan Just Do It sebagai salah satu bagian dari branding Nike. Nike menyiapkan slogan
tersebut dalam berbagai bentuk promosi, baik dalam media cetak maupun iklan televisi. Konsistensi tersebut lambat laun mengunggah ingatan konsumen terhadap produk naik, yang secara perlahan akan berujung membentuk perilaku konsumen yang responsif terhadap layanan yang ditawarkan dalam promosi. Kesimpulan dari logo dan merek atau brand adalah dua hal yang berbeda. Keduanya sama-sama tidak bisa bekerja efektif tanpa dukungan satu sama lain. Brand atau merek membutuhkan logo sebagai referensi utama dalam membangun citra perusahaan. Sebaliknya, logo membutuhkan merek untuk mencapai fungsinya melalui bentuk-bentuk yang lebih spesifik dalam membangun citra positif terhadap konsumen. Ya, sekian presentasi dari saya. Ya, teman-teman, di sini nama saya Ala Nurul Ashar. Di sana saya akan memberikan sesi 4 ini. Di sesi 4 ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Jadi saya hanya akan memberikan sedikit gambaran kasarnya. Jadi Anda semua bisa sedikit membayangkan apa yang saya jelaskan. Jadi bisa sedikit memberikan gambaran kecilnya lah. Jadi sesi 4 ini saya akan membahas dengan bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Nah, bisnis model Canvas ini setelah saya lihat startup 2 tahun ke belakang, mereka kebanyakan menggunakan cara ini atau strategi teknik ini. Jadi bagaimana caranya, kita lanjutkan dalam slide berikutnya. Yang pertama adalah value proposition. Sederhananya, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda. Nah, dalam artian gampangnya gini aja. Jika Anda memiliki sebuah jasa atau Anda memiliki produk, Anda harus tahu berapa harga jualnya berapa dulu. Tapi tidak dalam menentukan harga itu Anda tidak seenak jidat dalam menentukan harga. Jadi harus ada patokannya, seperti kenapa orang harus beli di Anda, atau kenapa di Anda lebih mahal daripada kompetitor. Nah, seperti itu. Kemudian slide berikutnya, customer segment. Di sini customer segment yaitu menentukan segmen konsumen atau target konsumen kita itu seperti apa. Dalam contoh, misal kita akan berjualan dalam contoh ini kita akan jualan produk aksesoris wanita atau tas sepatu wanita. Nah, di sini kita harus menentukan apakah itu untuk anak-anak atau remaja, atau mungkin ya remaja dewasa ya, seperti anak kuliah, atau ya mungkin baru lulus untuk bekerja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, customer relationship. Di sini Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Di sini kita bisa mengetahui bahwa menjelaskan ya, bagaimana cara kita untuk menjangkau customer kita atau konsumen. Jadi kita udah punya produk nih, terus kita udah tahu harganya, itu segmennya juga udah tahu. Lalu bagaimana cara kita untuk menggapai segmen konsumen kita itu. Selanjutnya adalah channel. Maksud channel di sini itu adalah ini adalah terusan dari customer relationship. Jadi kita udah tahu nih bagaimana caranya untuk menjangkau konsumen. Nah, channel dalam artian ini bagaimana cara kita untuk maksudnya media apa yang akan kita pakai. Contohnya misal kita menggunakan sebuah Instagram apa lah, banyak orang yang menjual
produk-produk mereka di Instagram atau mungkin YouTube, second channel, atau mungkin juga broadcast WA. Selanjutnya ke activities, merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari. Jadi gini, Anda menjalankan bisnis itu, aktivitasnya Anda tidak akan pernah tahu jika Anda tidak merancangnya. Bisa dikatakan, jika Anda tidak merancang kegiatan harian aktivitas bisnis Anda pasti akan bingung. Besok mau ngapain? Hari ini mau ngapain, atau hari ini mau jualan, besok enggak usah, besok jualan lagi. Nah, seperti itu. Tentunya kayak resource. Di sini resource merupakan aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas usaha. Contohnya seperti alat-alat dapur untuk usaha catering, mobil untuk usaha rental, lalu banyak contohnya. Gampangnya misal ini kita usaha rental sewa alat outdoor seperti backpack, terus carrier, tenda, dan lain-lain. Selanjutnya adalah partners. Partner bisa disebut juga adalah kebutuhan atau wajib, karena kita tidak akan pernah tahu dalam menjalankan bisnis akan selalu ada yang namanya hambatan. Lalu kita akan memerlukan sebuah bantuan dari orang lain. Nah, dari itu kita butuh partner yang dapat dipercaya dan dapat mendukung bisnis kita. Lalu dilanjutkan dengan cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Dalam artian modal awal kita, karena kita sudah sedia modal. Nah, lalu modal itu sudah dipakai untuk kebutuhan misal promosi, lalu buat beli bahan-bahan. Nah, itu kita harus menyediakan sisa lah, pegangan dalam artian itu untuk operasional sehari-hari. Lalu kita lanjutkan di sini revenue stream. Yang dimaksud ini adalah kita ya seperti tadi di cost structure, kita udah sedia nih untuk modal hari ini. Misal kita jualan hari ini nih tapi nggak laku lah, bisa harus pakai apa lah. Di sini kita harus sudah backup planning. Backup planning ini khusus untuk keuangan. Hari ini kita nggak jualan, nah ternyata modalnya itu udah habis untuk hari ini aja. Lalu besok kita harus dapat modal lagi dari mana? Kita ambil dari sini. Misal kita pedagang, nah otomatis kita harus punya tabungan atau pemasukan uang lain dari tempat lain, nggak harus dari laba penjualan tersebut. Dari semua cara yang sudah saya jelaskan, semua ini harus dilakukan secara terstruktur satu persatu. Jadi tidak boleh melompati langkah ini. Nah, jika kalian melakukan itu, melompati step by step, maka yang ada bisnis kalian akan hancur. Tapi jika kalian mengikuti cara ini, tidak 100% bisnis kalian akan berhasil. Semua itu tergantung dari kalian kembali. Jika kita udah mengikuti nih BMC ini, nah di sini kalian merasa gagal nih, loh saya udah mengikuti ini tapi kok masih gagal. Nah, di sini bukan karena faktor caranya yang salah atau kalian yang salah penerapannya, mungkin hanya memang karena rezeki kalian belum di sini. Jadi jangan berkecil hati. Nah, lanjutkan lagi usaha itu entah kapan. Jika sudah siap mental, siap modal, baru kita lanjutkan lagi. Dan kita harus tahu kesalahan apa di bisnis kita yang lalu. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan, dipersilahkan.